Yasina Yasinu, Yasina Yasinu, Yasina Yasinu. So, ikuti Aki. Baiki. Yasina Yasinu, Yasina Yasinu, Yasina Yasinu. Wiridannya kayak gitu. Gak tahu ini artinya apa. Tapi kata si Abah Juhari ini, wiridan itu dia dapatkan ketika tirakat zaman dulu. Nah, itu saja Jang Sarman. Nanti sepulangnya Jang Sarman ke rumah, mulailah bersiap untuk melakukan wiridan itu. Aki bisa jamin, insya Allah, apa keinginan Jang Sarman akan terpenuhi. Sarman disuruh membuka mata. Begitu Sarman membuka mata, gemetar tubuh Sarman, pucat pasi wajahnya. Di hadapan Sarman ada makhluk tinggi besar yang tingginya melebihi rumah sewaan. Makhluk itu seperti manusia, namun kulitnya berwarna merah. Makhluk itu berjongkok di depan Sarman. Menurut pengakuan Sarman ke Kang Ulis, jari-jari makhluk itu besarnya sebesar pergelangan tangan. Bisa kalian bayangkan, jari-jari tangannya aja sebesar pergelangan tangan. Segede apa makhluk yang waktu itu mendatangi Sarman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Jauh sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah sudah menciptakan beberapa makhluk seperti para malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Bahkan di bumi tempat kita hidup saat ini yang disebut alam mulki. Dulu, sebelum Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan, alam mulki tempat kita hidup saat ini sudah dihuni oleh makhluk-makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yang berupa bangsa jin, yang dimana pada waktu itu bangsa jin atau Banul Jan melakukan suatu pengruksakan di muka bumi, yang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasukan malaikat yang dipimpin oleh Malak Jibril untuk menghancurkan mereka semua. Banyak di antaranya bangsa jin dari Banul Jan ini yang lari menyembunyikan diri, yang konon katanya ada yang berlari ke lautan, ke gunung, ke hutan-hutan, diam di batu besar, diam di pohon-pohon besar, di mana ketika pohon-pohon ini mati lalu menjadi fosil, dibuat perhiasan seperti batu akik. Di situ ada energi atau ada khodam yang dikenal umum oleh para praktisi supranatural. Yaitulah mereka yang dulu bersembunyi dari genosida malaikat Jibril beserta pasukannya. Namun dari semua Banul Jan, sang putra mahkota pimpinan dari Banul Jan ini yang bernama Ajajil, Allah menitahkan kepada malaikat Jibril agar si Ajajil ini diselamatkan.
dan langsung dalam asuhan malaikat Jibril. Sampai si Ajajil ini makomnya naik dan naik sampai konon katanya dalam satu keterangan Ajajil ini menjadi pimpinan para malaikat. Namun Ajajil yang dari bangsa jin itu sama seperti kita, punya nafsu. Maka ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, semua makhluk disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Hanya satu yang tak mau bersujud pada waktu itu, yaitu sosok Ajajil ini. Yang sampai akhirnya si Ajajil ini karena kesombongannya merasa lebih baik, lebih mulia daripada Adam yang diciptakan dari saripati tanah. Dia pun Allah laknat hingga akhir zaman. Yang sampai akhirnya Ajajil yang tak mau hanya berdiam diri sendiri di neraka, dilandasi dendam pula kepada Adam dan anak keturunannya nanti. Ajajil meminta izin kepada Allah untuk dibebaskan menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam, yang itu pun Allah kabulkan. Jadi dapat izin langsung dari Allah tuh. Si Ajajil, si iblis ini menyesatkan kita. Berbagai macam cara digunakan iblis untuk menyesatkan anak manusia. Bahkan tak jarang penyesatan yang dilakukan oleh iblis lewat setan-setan yang terdiri dari golongan manusia dan golongan jin, itu bersembunyi di balik kedok agama. Agama-agama samawi. Nah, kisah kali ini Akang akan menceritakan kisah nyata yang baru Akang dapat semalam dari salah satu kenalan Akang yang merupakan seorang ASN yang berdinas di Kementerian Agama. Beliau menceritakan kisah nyata dari salah satu sahabatnya yang terperangkap dalam lingkaran nista, lingkaran dosa, terpuruk dalam segi ekonomi, yang sampai akhirnya menggiring si kawan teman Akang ini mendatangi seorang sesepuh dan diajarkan sebuah zikir yang ternyata zikir yang diamalkan itu adalah zikir iblis yang membuat dia jadi makhluk terlaknat. Menurut penuturan Kang Ulis, teman Akang ini, dulu waktu awal-awal Kang Ulis diangkat jadi pegawai sipil negara, jadi PNS. Saat itu selepas Lebaran Idul Fitri, Kang Ulis dapat undangan reunian dari kawan-kawan semasa SMP-nya. Kang Ulis yang memang sudah begitu lama jarang berkumpul dan bertemu dengan kawan-kawannya dulu semasa sekolah, dia pun meminta izin kepada sang istri mengikuti acara tersebut yang diselenggarakan di sebuah restoran di pinggiran jalan. Di hari yang ditentukan 10 hari pasca Lebaran Idul Fitri, Kang Ulis pun menuju ke tempat reuni diadakan. Begitu sampai di sana, ternyata sudah banyak pula kawan-kawan Kang Ulis yang berdatangan hadir di tempat itu. Ulis bertemu dengan teman-teman sekelasnya sewaktu kelas 3 SMP. Dia pun bertegur sapa, duduk ikut ngopi dengan kawan-kawan yang lainnya, sambil menanyakan keberadaan teman-teman lain yang belum ditemui. Sampai akhirnya, di tengah Ulis dan teman-temannya lagi asik bercanda sambil mengenang masa lalu. Dari arah depan, ketika Ulis dan kawan-kawannya ngopi di luar,
datang sebuah mobil yang begitu mewah pada waktu itu, tepat masuk ke parkiran rumah makan. Tuh, Lis, lihat tuh. Itu si bos. Si bos. Bos siapa? Lah, nanti kamu juga tahu, Lis, ucap kawan Kang Ulis. Nah, si pengendara mobil pun turun. Begitu si pengendara mobil turun, Ulis terhenyak. Gak nyangka, ternyata yang disebut si bos oleh kawan-kawannya itu adalah sahabat karibnya Ulis. Bahkan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP, Ulis dan orang itu duduk satu bangku, tak pernah berpisah. Orang itu tak lain adalah Sarman. Yang benar, itu si Sarman. Iya, Lis, itu si Sarman. Udah jadi bos besar dia. La ilaha illallah. Gak nyangka banget ya. Ya itulah, Lis, namanya juga nasib manusia. Gak akan ada yang bisa memprediksi, ucap kawan-kawan Ulis. Ulis pun mengangguk paham. Begitu Ulis melihat Sarman berjalan ke arah dirinya, Ulis yang tentunya kangen banget nih sama si Sarman, dia langsung berdiri tersenyum. Dibalas senyuman mengembang oleh Sama. Dibalas senyuman yang mengembang dari Sarman. Yang lantas mereka mendekat dan saling berpelukan. Di situ Sarman pun menanyakan keberadaan Ulis saat itu, tinggal dan bekerja di mana. Ulis cerita apa adanya. Dari semenjak lulus kuliah, Ulis ini nggak pernah keluar dari kota tempat dia tinggal. Lalu Sarman mengajak Ulis untuk bertemu kawan-kawan lain. Sampai akhirnya tiba di inti acara. Ulis dan Sarman memilih menjauh dari teman-temannya untuk saling bertegur sapa dan bercerita lebih privasi di antara mereka berdua. Nah, waktu reunian inilah Sarman yang setahu Ulis dulu selepas SMP tidak melanjutkan sekolah. Dikarenakan Sarman ini anak dari keluarga yang kurang mampu. Ulis tak menyangka Sarman yang hanya dulunya anak dari tukang sampah sekaligus pemulung barang bekas bisa menjadi bos besar seperti itu. Bahkan Sarman mengaku kepada Ulis, dia ini punya usaha. Memang usahanya nggak jauh dari usaha warisan orang tuanya dulu, rongsokan. Tapi karyawannya itu lebih dari 50 orang. Omsetnya pun gak main-main. Menyentuh angka ratusan juta pada waktu itu. Bersih. Bukan laba kotor, laba bersih. Nah, singkatnya di situ, Sarman pun meminta Ulis agar sesekali datang berkunjung ke rumahnya. Yang ternyata Sarman sudah 10 tahun lebih itu dia tinggal di kota sebelah tetangga kotanya si Ulis. Ulis pun setuju. Bahkan di situ Sarman langsung memberi selembar kartu nama yang berisi alamat tempat tinggalnya. Dengan senang hati Ulis menerima itu semua. Nah, singkatnya jam 5 sore acara reunian pun selesai. Lalu Sarman berpamitan kepada Ulis. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, Sarman mengambil sesuatu dari bagasi belakang yang langsung diserahkan ke Ulis. Yang ternyata yang dikasih ke Ulis itu duit. Man, ini apa, Man? Ini buat jajan anak sama istri kamu. Lumayanlah, Lis. Tadi sebelum ke sini habis ngambil uang dulu dari bank. Tapi Man, ini kebanyakan. Sudahlah. Dulu kan kamu sering bantu saya juga waktu zaman sekolah. Hitung-hitung, mulang tarima lah rasa terima kasih saya sama kamu, Lis, yang gak pernah mau menjauhi saya,
menganggap saya setara daripada kawan-kawan yang lainnya. Ucap Sarman. Yang memang Sarman semasa sekolah dulu ini ya bisa dibilang agak dianggap rendah, bahkan sering jadi bahan bulian. Dan Ulislah yang sering membela Sarman. Hanya Ulis yang mau berteman dengan Sarman. Yang walaupun sebenarnya Ulis ini status sosialnya jauh dibanding Sarman. Sarman hanya anak seorang pengepul sampah, tukang rongsokan. Ulis anak seorang guru SD pada waktu itu. Nah, sore hari itu pun dua sahabat masa kecil ini pun berpisah. Ulis berjanji satu hari nanti dia akan datang berkunjung ke rumah kediaman Sarman. Waktu pun berlalu. 2 bulan pasca pertemuan di acara reuni waktu itu, Ulis yang memang lagi cuti dari kantor tempat dia berdinas, dia pun dengan sepeda motor yang dia punya langsung menuju ke tempat tinggal Sarman di kota sebelah. Perjalanan ke sana makan waktu cukup lama. Kurang lebih 2 jam perjalanan Ulis tempuh untuk menemui sahabatnya. Singkatnya, Ulis pun sampai di kampung tempat tinggalnya Sarman. Diarahkan oleh warga yang ditemui oleh Ulis waktu itu. Tibalah Ulis di depan sebuah rumah yang begitu mewah. Rumah 2 lantai dengan tembok tinggi begitu indah mengelilingi kediaman mewah itu. Ulis ragu. Ini teh bener rumahnya si Sarman. Tapi masa iya sih rumahnya kok semewah ini? Gak nyangka. Memang nasib orang gak ada yang tahu. Lantas Ulis pun menuju ke gerbang, di mana di situ ada seorang satpam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Si satpam nyamperin. Ada apa ya, Pak? Ini, Pak, mau tanya, ini betul rumahnya Pak Sarman, sambil nunjukin kartu nama. Oh iya, ini rumahnya Bos Sarman, majikan saya. Bapak siapa ya? Ada perlu apa, Pak? Perkenalkan, Pak, saya ini Ulis, kawannya Pak Sarman. Waktu reunian 2 bulan lalu, saya disuruh mampir ke sini. Pak Sarmannya ada? Ada, Pak, ada. Nanti saya kabarkan dulu ke Bos Sarman. Baru nanti saya temui Bapak lagi. Ya, silakan, Pak, ucap Ulis. Wah, bener-bener nih. Rumah wali kota aja nggak kayak gini, ucap si Ulis. Nah, si satpam pun terlihat pergi menuju ke rumah utama. 10 menit kemudian, si satpam balik kembali. Pak, silakan masuk, sudah ditunggu sama Bos Sarman. Iya, Pak. Gerbang didorong, Ulis pun masuk ke dalam menggunakan sepeda motornya. Begitu masuk, takjub si Ulis. Beberapa buah mobil keluaran terbaru terlihat parkir rapih di garasi. Gak ada motor sama sekali. Cuman motor Ulis yang ada di halaman pada waktu itu. Pak, motornya parkir di sana aja nggak apa-apa. Aduh, malulah, Pak. Masa motor butut kayak gini diparkir di samping mobil mewah? Gak apa-apa. Pak Ulis ini kan sahabatnya Bos Sarman. Beliau sudah menunggu Pak Ulis. Silakan, Pak. Langsung saja Bapak ke arah sana. Sambil nunjuk ke sebuah lorong di samping kanan rumah. Iya, Pak. Motor langsung dibawa sama si satpam. Dia parkirkan. Ulis jalan kaki ke lorong yang ditunjukkan oleh si satpam. Ternyata lorong itu menuju ke bagian belakang rumahnya Sarman. Begitu tiba di belakang rumah Sarman, Ulis bukan merasa seperti ada di halaman rumah orang, tapi malah seperti merasa berada di sebuah tempat wisata. Saking indah dan luasnya. Di tengah Ulis yang sedang takjub menatap taman di belakang yang begitu tertata rapi, terdengar suara panggilan dari arah sebuah gazebo. Ulis,
Sini Lis, sini. Begitu Ulis menengok, Sarman ternyata. Ulis pun tersenyum, setengah berlari menuju ke gazebo tempat Sarman menunggu dirinya. Begitu tiba di gazebo, ternyata di situ Sarman sedang ditemani seorang perempuan yang begitu cantik, seumuran dengan mereka. Yang ketika dikenalkan oleh Sarman, perempuan itu adalah istrinya yang bernama Neti, yang sudah 20 tahun Sarman nikahi. Singkat cerita, Sarman dan Ulis pun asik duduk sambil ngopi di sana. Di sini Sarman sedikit menyayangkan kenapa Ulis tak membawa anak dan istrinya ke sana. Ulis hanya menyikapi biasa saja. Dia cuma bilang kalau istrinya gak mau ikut karena perjalanan yang cukup jauh. Sedangkan Neti, selepas memanggil pembantunya menyiapkan kopi dan cemilan buat tamunya, Neti pamitan ke Sarman untuk istirahat di dalam rumah. Tersisalah mereka berdua. Nah, dalam pertemuan itu, Ulis yang begitu penasaran akan jalan kehidupan Sarman, dia pun menanyakan, bagaimana bisa Sarman yang dulu hanya seorang anak tukang sampah bisa jadi bos besar seperti waktu itu? Sarman hanya tersenyum. Lis, terus terang saja, kalau kamu bukan sahabatku, tak akan pernah aku ceritakan perjalananku dulu di masa lalu. Loh, memang kenapa, Man? Ya, bisa dibilang agak gelap, Lis. Gelap? Gelap bagaimana? Sarman pun terdiam, lantas menyulut sebatang rokok, menyeruput kopi yang belum habis. Lalu di situ, Sarman pun mulai menceritakan kisah perjalanan hidupnya dulu selepas lulus dari SMP tempat mereka berdua belajar. Menurut cerita penuturan Sarman, dulu Sarman yang merupakan anak dari seorang tukang sampah, sewaktu lulus dari SMP, Sarman bukannya tak mau melanjutkan kembali pendidikannya. Namun apa daya, Sarman yang hanya sekolah dari hasil mulung orang tuanya. Bahkan ke sekolah pun Sarman acap kali sering tak membawa bekal, bahkan tak pernah sarapan pula. Karena hidup di bawah garis kemiskinan. Sarman terpaksa mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk mendapat pendidikan yang lebih layak, untuk merubah nasib kehidupan keluarganya. Dia pun akhirnya malah memilih membantu sang bapak bekerja. Sejak lulus SMP, Sarman ikut setiap pagi dengan sang bapak mendorong gerobak sampah ke perumahan-perumahan di kota kecil tempat Sarman tinggal. Memungut sampah dari rumah-rumah warga, sambil setibanya di rumah, sampah itu disortir. Kalau ada barang yang masih berguna yang bisa dijadikan uang, oleh Sarman dipisahkan ke tempat penampungan sampah di kota itu. Hari-hari Sarman berjalan seperti itu terus. Namun siapa sangka, dikala teman-temannya waktu itu baru lulus SMA, Sarman 3 tahun jadi tukang sampah dan jadi tukang rongsokan, malah bapaknya lah yang lulus dari alam kehidupan. 3 tahun pasca Sarman lulus SMP, bapaknya, tulang punggung keluarga, meninggal dunia. Menjadikan Sarman menjadi penopang utama pengganti sang bapak. Dia harus menghidupi sang ibu dan 2 adiknya. Namun Sarman ini tak putus asa.
merasa mempunyai tanggung jawab besar kepada keluarga. Sarman bekerja begitu keras, bahkan seringkali pulang di malam hari. Karena selepas dia pulang narik sampah, kedua adiknya membantu menyortir sampah. Sarman sendiri langsung keliling mencari rongsokan ke beberapa pekampungan. Dari hasil itulah Sarman bisa menyekolahkan dan menghidupi kedua adiknya. Adik-adiknya pun orangnya tahu diri. Pulang sekolah pasti bantu sang kakak. Sampai singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sarman di usia 20 tahun, di mana waktu itu dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan, masih tetangga satu kampung dengan Sarman, yang bernama Neti, sama-sama anak tukang rongsokan juga. Jadi di situ tuh bisa dibilang kampung yang cukup kumuh, karena kebanyakan berprofesi tukang rongsok, tukang sampah, sama seperti Sarman. Nah, Sarman dan Neti pun di usia 21 tahun itu langsung melangsungkan pernikahan. Pernikahan yang tentunya begitu sederhana, hanya datang ke KUA untuk ijab kabul saja. Nah, semenjak menikah dengan Neti, Sarman pun memboyong Neti ke sebuah rumah kontrakan yang agak jauh dari tempat tinggalnya yang pertama. Sarman mulai hidup terpisah. Terlebih sang adik yang pertama, adik pertama Sarman, itu sudah diterima kerja di sebuah bengkel. Habis-habisan tuh si Sarman nyekolahin adiknya ke STM waktu itu. Tapi adiknya ini memang orangnya baik. Didikan dari ibunya begitu bagus lah. Berbakti ke orang tua dan ke kakak, serta melanjutkan misi menyekolahkan adik nomor 3. Adik bungsu Sarman. Nah, ketika menikah dengan Neti, pasca 2 tahun menikah, Neti pun dikaruniai seorang anak, buah cinta dia dengan Sarman suaminya. Neti melahirkan anak laki-laki yang mereka berdua beri nama Teddy. Namun, di tengah Teddy berusia 5 tahun, terjadi suatu ujian yang menerpa kehidupan rumah tangga Sarman. Teddy yang baru berusia 5 tahun pada waktu itu mendadak sakit, yang ketika dibawa ke dokter, sakitnya itu begitu parah sampai dokter merujuk Teddy anak Sarman dan Neti dirawat di rumah sakit waktu itu. Sarman dan Neti tak pikir panjang. Walau mereka bingung biaya datang dari mana, tapi tetap mereka bawa sang anak agar bisa selamat nyawanya. Dirawatlah di rumah sakit waktu itu. Sarman dan Neti yang gak punya asuransi, gak punya jaminan kesehatan apapun dari pemerintah, terpaksa harus meminjam uang ke sana sini untuk membiayai pengobatan Teddy anaknya. 1 bulan lamanya Teddy dirawat di rumah sakit sampai kondisinya kembali pulih dan membaik. Teddy bisa dibawa pulang, hanya menyisakan hutang yang menumpuk yang harus Sarman selesaikan. Setiap hari ada saja orang yang datang menagih utang. Namun apa daya, Sarman yang belum punya profesi baru, hanya mengandalkan dari sampah dan rongsokan. Dia hanya bisa menyicil sedikit hutang-hutang yang dia miliki. Waktu itu, hutang Sarman sekitar puluhan juta. Yang istilahnya menjual semua yang ada yang dia miliki pun itu nggak sampai separuhnya. Nah, satu saat, seperti biasa pulang narik sampah jam 2 siang, Sarman pun keliling nyari rongsokan. Biasanya rongsokan dia itu nggak dia beli, tapi ditukar.
tukar ama katel, ama baskom, ama perabotan rumah tangga. Karena untungnya selisihnya lebih besar. Nah, waktu itu Sarman mampir ke tukang mie ayam langganannya. Dan masih teman sekolahnya juga. Teman waktu SD. Si Kodir namanya. Nah, Sarman pun mampir ke tempat mangkalnya si Kodir. Disitulah Sarman biasanya beristirahat dan seringkali curhat ke Kodir tentang kehidupannya yang serba kekurangan. Nah, waktu itu Sarman cerita ke Kodir tentang masalah yang sedang mencekik batang lehernya. Masalah utang piutang bekas pengobatan Teddy anaknya. Kodir yang mendengar curhatan Sarman, terlihat raut wajahnya begitu sedih karena mengetahui sang sahabat sedang dalam kesusahan. Namun Kodir tak bisa membantu. Walaupun Kodir jualan mie ayam cukup laris, tapi kan hasilnya nggak seberapa. Namun waktu itu, ketika Sarman mau pamitan lanjut keliling cari rongsokan, Kodir menghentikan Sarman. Man, sebentar dulu, Man. Ada apa, Dir? Man, kalau kamu mau, cobalah kamu datangi orang pinter, kokolot, sesepuh. Loh, buat apa, Dir? Ya buat bantu masalah kamu, Man. Memangnya dukun bisa bantu masalah utang? Siapa tahu orang-orang pintar seperti itu punya solusi untuk masalah kamu. Begini, Man, kamu kan tahu, saya dulu jualan mie ayam gak selaris seperti waktu saat ini. Dulu saya juga datang ke orang pinter, Man. Dikasih solusi, ya sejenis penglaris gitulah. Barulah jualan saya bisa maju seperti waktu ini. Kalau kamu mau, Man, kamu temuilah orang pintar yang dulu membantu saya. Namanya Abah Juhari. Gak jauh kok, Man. Masih tinggal di kota ini pula. Hanya beda kecamatan dengan tempat kita. Ucap si Kodir saat itu. Sarman pun agak tertarik. Lalu Kodir memberikan alamat tempat tinggal Abah Juhari ke si Sarman. Sarman berterima kasih dan dia lanjut mencari rongsokan. Malam hari pulang kembali ke rumah, rongsokan yang Sarman dapat dia masukkan ke tempat pengepulan di samping tempat tinggalnya, di samping kontrakan. Nah, di rumah Sarman pun cerita ke Neti istrinya tentang pembicaraan dia dengan Kodir tadi sore. Neti pun agak mendukung. Ya coba atuh Kang, siapa tahu hutang kita semakin lama semakin besar loh Kang. Hutang ke warung, hutang ke si engkong tuh, bekas kita makan tiap hari. Kita ngutang beras udah hampir 2 kintal loh Kang. Untung aja si kokoknya baik, mau membantu kita. Iya Net, makanya Akang minta izin sama kamu. Akang mau coba temuin si Abah Juhari. Siapa tahu beliau bisa ngasih solusi untuk masalah kita. Kasihan adik-adik Akang selama ini harus menyisihkan uang hanya untuk membantu kita. Iya Kang, cepatlah temui saja si Abah Juhari itu. Siapa tahu dia bisa bantu. Sarman pun tersenyum. Lalu 2 hari kemudian, Sarman sengaja libur gak nyari rongsokan. Sore itu dia langsung menuju ke kampung tempat tinggal Abah Juhari di daerah Belengbeng. Sebuah perkampungan yang cukup agak terpencil dekat dengan perkebunan. Singkat cerita, setibanya di kampung Belengbeng, Sarman diarahkan warga ke dekat rumahnya Abah Juhari sampai diantarkan ke jalanan setapak. Yang ternyata rumah Abah Juhari ini itu agak terhalang jauh dari pemukiman di kampung Belengbeng. Menuju ke rumah Abah Juhari itu melewati kebun-kebun warga
Dan tepat rumah Abah Juhari itu berada di pinggiran hutan jati. Setibanya di sana, terlihat sebuah rumah panggung yang cukup begitu sederhana. Sarman pun memarkirkan motor bututnya, lantas dia beruluk salam. Tak lama, seorang nenek-nenek tua membukakan pintu dengan pandangan menyelidik seolah ingin menerka tamu yang datang. Si nenek ini pun dengan kening berkerut, tubuh yang sudah peot, dia bertanya siapa Sarman. Sarman pun memperkenalkan diri dan mengatakan sengaja datang ingin menemui Abah Juhari atas saran kawannya. Oh, Ujang teh mau nemui si Abah? Iya nih, si Abahnya ada. Ada. Sebentar, Ujang masuk saja dulu. Nanti Nini panggilkan. Ucap si nenek tua yang langsung ke belakang rumah memanggil suaminya. Tak lama Abah Juhari pun masuk ke ruang tamu. Begitu ramah menyambut Sarman. Duduk di situ dan berkenalan. Lantas Abah Juhari menanyakan dari mana Sarman tahu tempat tinggalnya. Sarman sendiri sebenarnya agak ragu menemui Abah Juhari. Karena ketika datang ke kampung Belengbeng, warga yang mengantarkan Sarman tadi itu bilangnya Abah Juhari ini dukun urut. Bukan dukun yang bisa ngobatin orang ya kayak dukun gitu. Ini dikenalnya dukun urut di Belengbeng. Bah, saya teh datang ke sini disaranin sama teman saya, Kodir bah, tukang mie ayam. Mungkin Abah kenal. Oh, si Kodir yang badannya tinggi cungkring hitam. Iya bah, itu kawan saya bah. Ya kenal tuh. Si Kodir mah tiap bulan suka datang kemari. Oh gitu. Jadi ada perlu apa Jang Sarman menemui Abah? Bah. Anu apa? Jangan ragu. Mungkin kamu ragu sama Abah gara-gara Abah ini di sini dikenal sebagai dukun urut. Jangan takut. Dukun urut itu cuma kedok Abah saja. Kamu ada masalah apa? Urusan percintaan? Musuh? Mau diteluh? Atau apa? So, tinggal ngomong sama Abah. Apapun bisa Abah bantu. Asal kamu sanggup. Ini aki-aki, ya gitulah. Hal wajar sebenarnya ya. Ya, begini bah. Sarman pun cerita masalah hutang yang begitu banyak. Dia minta tolong ke si Abah Juhari. Tolong bah, apakah ada cara agar saya bisa lepas dari jerat hutang ini bah? Agar saya dan keluarga bisa hidup enak bah. Bisa kaya raya lah bah. Nyugi ya nyugi boleh bah. Asal nggak pakai tumbal. Apa aja lah bah. Apapun bakal saya lakukan. Baik. Abah sudah paham apa yang menjadi keinginan kamu. Ada satu cara. Cara yang begitu bersih. Jalur putih. Karena ini lewat jalur wirid. Lewat jalur zikir. Nah, boleh bah. Seperti apa bah? Lalu di sini Abah Juhari pun menjelaskan. Begini Jang Sarman. Ada sebuah wirid yang dulu pernah Aki dapatkan sewaktu Aki sedang tirakat. Wirid ini bisa membuat pengamalnya menjadi orang kaya raya. Wiridnya harus dibaca selama 3 malam berturut-turut. Dimulai dari jam 10 tergantung hari lahir si pengamal. Dan tentunya ada sesaji pula yang harus disediakan. Sesaji? Apa saja bah sesajinya bah? Yang pertama,
harus ada ayam bakakak. Karena kamu laki-laki, berarti ayam bakakaknya harus ayam betina. Dan 3 butir telur ayam dara, ayam kampung dara. Yang maksudnya ayam kampung dara itu ayam betina yang baru pertama kali bertelur. Jadi dara ini kan perawan nih, ayam perawan, telur ayam perawan. Iya, Bah. Lantas apa lagi, Bah? Kembang 5 warna. Lalu buah-buahan 5 rupa. Tak lupa, seperti kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, air putih, air susu. Untuk pelengkap sesajinya. Dan ritual wiridnya harus di luar rumah. Cari saja rumah kontrakan atau rumah kosong. Dan yang paling penting, Jang Sarman harus menyediakan pula selembar kain kapan. Selembar kain kapan? Buat apa, Pak? Nanti pun Jang Sarman tahu. Sediakan saja. Nanti kamu gelar kain kapan itu di depan sesaji dan simpan selembar uang 100.000 rupiah. Ucap Abah Juhari. Sarman pun mengangguk paham. Syarat-syaratnya tidak terlalu berat. Terlebih lagi wiridannya cuma 3 malam. Dimulai jam 10 sampai adzan subuh. Jang Sarman lahir hari apa? Minggu, Bah, Minggu. Oh, kalau lahir hari Minggu, berarti Jang Sarman ritualnya dari hari Sabtu, Minggu sampai hari Senin. Jadi puasa atau ritualnya ini dicapit. Kalau hari Minggu lahirnya, ritualnya berarti dari Sabtu, Minggu, Senin. Kalau Selasa berarti Senin, Selasa, Rabu. Jadi tergantung hari lahir si pengamal. Nah, selepas itu Abah Juhari pun mengajarkan wirid yang harus Sarman lakukan. Wiridnya begitu pendek. Ikuti Aki 3 kali Jang Sarman sambil mengajak Sarman bersalaman. Lalu di situ si Aki atau si Abah Juhari mengajarkan wiridannya. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Sok, ikuti Aki. Baiki. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Wiridannya kayak gitu. Gak tahu ini artinya apa. Tapi kata si Abah Juhari ini, wiridan itu dia dapatkan ketika tirakat zaman dulu. Nah, itu saja Jang Sarman. Nanti sepulangnya Jang Sarman ke rumah, mulailah bersiap untuk melakukan wiridan itu. Aki bisa jamin, insya Allah, apa keinginan Jang Sarman akan terpenuhi. Ucap Abah Juhari tersenyum yang begitu misterius. Sarman pun mengerti. Lantas dia memberikan sejumlah uang kepada Abah Juhari dan berjanji kalau ritual nanti sudah selesai dan berhasil, Sarman akan datang kembali menemui Abah Juhari. Maka jam 5 sore itu pun Sarman pamitan pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Sarman ceritakan tentang jalur putih yang akan dia lakukan. Tirakat 3 malam membaca wirid yang diijajahkan Abah Juhari. Syaratnya apa aja, Kang? Yaitu, Neng, syaratnya ayam bakakak, tapi harus ayam betina, ayam kampung. Bebas mau ayam kampung jenis apa juga. Telur ayam dara, kembang, dan yang lainnya, Neng. Yang langsung ditulisin sama si Neti. Aduh, kalau ayam dara, nyari telurnya di mana, Kang? Nantilah Akang ke si Kosim. Dia akan punya piaraan ayam banyak. Siapa tahu ada telur ayam dara. Iya, Kang, sekarang saja.
langsung aja temuin si Kosim. Siapa tahu lagi ada, Kang. Sarman pun paham. Lalu selepas sholat Isya, dia datang ke si Kosim tetangganya, masih satu kampung di sana, yang memang punya piaraan ayam kampung cukup banyak. Kebetulan pula tuh, ada ayam darah yang lagi nelor. Begitu ditanyakan, ayam itu sudah nelor 10 biji. Sarman pun tawar tuh telur ayam. Sampai berani bayar 100.000. Kosim yang memang melihat keuntungan dari telurnya itu, langsung dia jual ke si Sarman. Ya udah Man, kau ambil aja lah, ada 10 tuh. Ya Kang, ini duitnya. Tuh 10 telur ayam darah dibawa semua sama si Sarman. Kan tiap ritual butuhnya cuma 3 biji. Selama 3 hari. Ada lebih 1 tuh. Tinggal satu hal, Sarman harus mencari rumah kontrakan untuk ritual. Nah di sini Sarman pun sambil narik atau keliling nyari rongsokan, dia nyari-nyari tuh sampai ketemulah ada sebuah rumah milik salah satu warga yang sering jual barang bekas pula ke si Sarman yang mau dikontrakan. Tapi nggak lama loh Kang, saya ngontrak ini ya paling cuma 2 bulan lah. Itu pun untuk nyimpan barang rongsokan seperti kardus Kang. Wah, gak apa-apa Kang, kebetulan Kang, saya ini lagi butuh uang. Ya sudah, kalau begitu jadilah saya kontrak 2 bulan rumahnya Akang, ucap si Sarman. Yang waktu itu dikontrak 600.000, 2 bulan. Nah selepas semua siap, Sarman pun menyuruh Neti memulai mencari untuk kebutuhan ritual. Neti dengan sigap langsung ke pasar, beli ayam ke si Kosim, disembelih langsung dijadikan ayam bakakak. Lalu dibawa si Sarman pada hari Sabtu sore ke rumah kontrakan yang baru dia sewa. Nah, setibanya di rumah kontrakan yang sudah dibersihkan terlebih dulu oleh pemiliknya, Sarman ini ya bawa rongsokan juga untuk kamuflase agar orang-orang tak curiga. Yaitu berupa tumpukan dus yang sudah terikat. Dibawa masuk, disimpan di ruang tamu. Rumah itu kosong, gak ada perabotan. Lalu Sarman memilih kamar paling belakang, di mana di dalam kamar itu Sarman langsung meletakkan semua sesaji yang dia bawa dari rumah sampai 2 balik ke sana. Lalu tak lupa, selembar kain kapan yang baru dibeli oleh Neti, dia gelar pula di depan sesaji. Lalu Sarman meletakkan uang 100.000 di atas kain kapan itu. Sarman menunggu malam tiba. Sampai akhirnya jam 10. Sarman pun mengambil wudhu ke kamar mandi rumah kontrakan itu. Lalu sesuai perintah Abah Juhari, Sarman langsung menggelar sajadah. Sajadah digelar, yang di ujung sajadah itu sesajen. Lalu Sarman menunaikan sholat sunnah hajat. Jadi sholat hajat dulu nih 2 rakaat. Itu perintah Abah Juhari. Makanya Neti begitu yakin ini jalur putih. Lawang mesti sholat dulu. Sholat 2 rakaat. Selepas sholat, Sarman pun membakar kemenyan. Lalu mulai memutar tasbih kayu, membaca wirid Yasina Yasinu Yasina Yasinu Yasina Yasinu Yasina Yasinu, dan terus-terusan sampai adzan subuh datang. Awalnya gak ada yang aneh ketika Sarman mulai membaca wirid Yasina Yasinu. Namun hampir 1 jam lamanya wiridan, mulai muncul rasa kantuk yang teramat sangat Sarman alami. Kantuk yang begitu berat. Bukan hanya rasa kantuk, angin yang masuk lewat ventilasi kamar berhembus agak kencang, menerpa tubuh Sarman. Anginnya terasa begitu panas
Sampai rasa kantuk Sarman pun sirna. Saking panasnya hawa dari angin yang menerpa tubuh Sarman, keringat Sarman bercucuran. Gerah. Keringat sampai menetes basah di wajah Sarman. Bajunya ikut basah pula. Namun Sarman tak menghentikan wiridannya. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Aduh, harudang pisan euy. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Sarman tetap bertahan. Lalu, menjelang dini hari, mulai muncul fenomena aneh yang dialami oleh Sarman. Ketika Sarman masih asik dalam wiridnya, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, mutar-mutar anak tasbih itu, tasbih kayu. Tiba-tiba, Sarman merasa rumah kontrakan bergetar sampai tasbih jatuh. Untung Sarman gak berhenti, tetap melanjutkan wiridnya. Yasina, Yasinu, Yasina. Ketika getaran, Sarman terkejut dan tasbih terjatuh. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Nyari-nyari tasbih. Dia putar lagi. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Lalu terdengarlah suara seperti gumaman. Gumaman orang yang berbicara samar-samar, namun seperti mengelilingi kamar kontrakan si Sarman. Sarman mulai merinding. Alah, apa itu? Kok kayak banyak orang? Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Sarman memperkeras suara wiridnya untuk mengusir rasa takut. Lalu mulai muncul bau-bau aneh. Bau busuk, bau wangi minyak, bau wangi kembang. Datang silih berganti, seolah mewakili bau makhluk-makhluk yang bergumam tadi yang berdatangan mengelilingi si Sarman. Namun, itu semua berakhir ketika adzan subuh terdengar, pertanda waktu di mana Sarman mengakhiri wiridannya. Selepas itu, Sarman pun langsung menunaikan sholat subuh. Masih di sajadah itu, masih di depan sesaji. Selepas selesai sholat subuh, Sarman pun berniat pulang, meninggalkan sesaji di sana karena kata Abah Johari, sesaji itu boleh diganti ketika sudah ada sesaji yang baru. Jadi selama 3 malam itu sesaji harus diganti. Sarman pun pulang kembali ke rumahnya dengan Neti. Lalu di hari kedua, hari Minggu malam Senin, seperti biasa, sore harinya si Sarman bawa dulu dus-dus bekas, dia simpan di ruang tamu. Memang kebetulan pula nih, di tempat penampungan di pinggir kontrakan dia dengan Neti itu sudah penuh. Niatnya Sarman bulan depan baru dijual. Nah, Sarman balik lagi ke rumah, bawa sesajen, balik lagi ke rumah yang dia kontrak, yang dia sewa. Sesaji lama mau Sarman buang. Tapi begitu Sarman masuk ke kamar tempat dia ritual semalam, Sarman terkejut. Ayam bakakak itu hanya tersisa tulang belulang. Kaget dia, siapa yang makan? Namun di tengah kekagetannya Sarman pun teringat akan ucapan Abah Johari. Berarti itu pertanda persembahannya Sarman diterima. Sarman pun menyingkirkan sesaji yang kemarin. Dia buang ke belakang rumah sewaan. Ganti oleh sesaji yang baru. Jam 10 seperti biasa ngambil wudhu, sholat hajat dulu. Lalu kembali wirid dan Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Nah di sini ada yang berganti. Kalau malam pertama angin yang masuk terasa panas, nih di malam kedua kebalikannya. Angin yang masuk terasa begitu dingin. Dinginnya sedingin udara di dataran tinggi Dieng sana. Teman-teman yang pernah ke Dieng, yang pernah naik ke perahu, pasti tahu kan dinginnya seperti apa. Nah, seperti itulah rasa dingin yang Sarman alami. Tubuh sampai menggigil. Dagunya bergetar. Saking dinginnya gigi gemeletup. Yasina, Yasinu, Yasina, Yasinu. Beradu tuh gigi, saking dinginnya. Angin itu tak hilang,
sampai tengah malam. 2 jam Sarman diterpa hawa dingin yang begitu membuat tubuhnya menggigil. Mulai muncul kembali suara-suara aneh, seperti suara orang-orang yang berbicara seperti di malam pertama. Namun ditambah ada suara langkah-langkah kaki orang berjalan di dalam rumah sewaan. Bahkan seperti ada yang mainin dus-dus bekas di ruang tamu. Yakinlah Sarman, makhluk-makhluk itu sudah datang bermunculan. Dan lebih parahnya, menjelang dini hari, menjelang jam-jam akhir wiridannya, Sarman mendengar dengan jelas, merasakan orang berjalan masuk ke dalam kamar ritual. Bahkan sampai bersentuhan dengan tangan Sarman. Lalu, dengan jelas sekali di depan Sarman, Sarman mendengar suara orang yang memakan sesaji yang dia sediakan. Suara itu begitu jelas, Sarman seperti berwirid di depan orang yang makan. Dan ketika azan subuh tiba, suara itu semua menghilang. Sarman lekas membuka mata. Paniklah dia, kaget bukan main. Di depannya, bakakak ayam betina hanya tersisa tulang belulang saja. Sedangkan yang lainnya, sebagian masih utuh. Yang habis itu cuman bakakak ayam sama minuman-minuman. Yang teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit itu hanya tersisa separuh-separuh. Kalau si telur itu masih ada. Nah, Sarman pun seperti biasa balik lagi ke rumah kontrakan. Dia cerita ke Neti apa yang dia alami di rumah sewaan tempat ritual. Kang, bertahan ya Kang. Sisa 1 hari lagi Kang. Ini malam terakhir Kang. Iya Net, kamu doakan Akang. Mudah-mudahan lancar Net. Biar kita bisa keluar dari jerat hutang, dari jerat kemiskinan. Iya Kang, iya. Sore harinya biasa datang lagi ke rumah sewaan. Singkatnya jam 10 sholat hajat langsung wiridan. Nah di sini, di malam puncak, di malam ketiga, Sarman mendengar suara riuh angin di luar rumah sewaan. Angin bergemuruh seperti akan datang hujan badai. Sambaran guntur terdengar begitu jelas. Lalu tak lama, rumah sewaan yang ditempati Sarman bergetar seperti ada gempa. Lalu ada suara yang begitu berat. Tertawa sampai membuat dinding rumah sewaan bergetar. Dan tak lama, suara itu memanggil nama Sarman. Sarman disuruh membuka mata. Begitu Sarman membuka mata, gemetar tubuh Sarman, pucat pasi wajahnya. Di hadapan Sarman ada makhluk tinggi besar yang tingginya melebihi rumah sewaan. Makhluk itu seperti manusia, namun kulitnya berwarna merah. Makhluk itu berjongkok di depan Sarman. Menurut pengakuan Sarman ke Kang Ulis, jari-jari makhluk itu besarnya sebesar pergelangan tangan. Bisa kalian bayangkan, jari-jari tangannya aja sebesar pergelangan tangan. Segede apa makhluk yang waktu itu mendatangi Sarman? Makhluk itu berbicara kepada Sarman dengan bahasa kita. Sarman, hayang naon sia tilu peuting ngageroan kula. Sok gera menta ka kaula. Ku kaula bakal diijabah naon wae anu jadi pamenta sia. Ucap makhluk itu dengan suara yang begitu besar. Bahkan angin dari ucapan suaranya itu sampai membuat Sarman gemetaran, seperti mengandung energi yang luar biasa.
makhluk itu terlihat oleh Sarman mengenakan jubah. Mengenakan jubah kayak jubah-jubah orang Timur Tengah. Namun bedanya kulitnya merah, matanya merah pula, dan telinganya runcing. Ifrit nih. Bangsa jin golongan ifrit. Ini memang salah satu jenis jin yang powernya luar biasa. Saktinya gak perlu ditanya. Bahkan hidup begitu lama dari zaman Nabi Sulaiman dulu. Si jin ini yang berpenampilan seperti jin muslim menawarkan Sarman apapun yang Sarman inginkan akan dia ijabah, akan dia berikan. Lalu Sarman menunjuk ke uang 100.000 yang ada di atas hamparan kain kafan. Kukula dibere. Lalu Sarman disuruh oleh makhluk itu untuk mengikat ujung kain ke ujung kain lainnya. Jadi dibentuk seperti gembolan. Tahu kan gembolan? Dan langsung disuruh dikenakan oleh si Sarman. Ayeuna sia indit balik ka imasia. Eta gembolan ku kaula bakal dieusian duit anu dipikir hayang ku sia. Sarman pun dengan gemetar ketakutan mengangguk paham. Lalu makhluk itu menghilang dari hadapan Sarman. Sarman tak pikir panjang. Selepas dibuatkan gembolan dari kain kapan yang dia ikat, Sarman pun disuruh pulang oleh makhluk tadi. Dia pun pulang. Ketika melihat jam, tepat jam 1 malam, Sarman jalan kaki membawa gembolan dari kain kapan. Nah, di sini keanehan memang Sarman rasakan. Ketika Sarman keluar halaman rumah sewaan, baru beberapa langkah, Sarman merasa gembolan kain kapannya sudah mulai ada yang mengisi. Entah apa. Dan semakin jauh Sarman berjalan, semakin bertambah. Sampai penuh tuh gembolan ketika Sarman tiba di rumah. Sarman membawa gembolan yang cukup berat sampai agak membungkuk saking beratnya. Tiba di depan pintu rumah kontrakan dia dengan Neti sang istri, langsung diketuk-ketuk oleh Sarman. Neti pun membuka pintu sambil mengantuk. Loh, kok Akang udah pulang? Udah selesai, Neng. Udah selesai. Ini hasilnya, Neng. Apa itu, Kang? Lihat Sarman bawa gembolan cukup besar. Gak tahu. Akang juga gak tahu. Ayo kita ke kamar dulu. Mereka berdua pun lantas menuju ke kamar. Pintu dikunci, gordeng ditutup kembali. Begitu gembolan dibuka, terkejut bukan main Sarman dan Neti. Sampai tertawa terbahak-bahak karena begitu gembolan dibuka, isinya tumpukan uang semua. Penuh oleh tumpukan uang pecahan 100.000. Berarti selama berjalan tadi, seolah-olah Sarman ini menyedot uang dari lokasi yang dia lewati. Seolah si jin yang mendatangi Sarman dari hasil wirid Yasina Yasinu itu memasukkan uang ke dalam gembolan. Kang, ini duit semua, Kang. Duit, Kang. Duit. Shh, jangan keras-keras. Nanti terdengar oleh tetangga. Tapi Kang, sudahlah. Berarti ritual Akang lancar, lulus. Tapi ingat, Net, kita jangan gunakan uang ini dulu. Karena Abah Juhari berpesan, selepas selesai ritual, Akang harus menemui Abah Juhari dulu. Iya, Kang. Lantas, uang ini mau disimpan di mana, Kang? Kita simpan saja dulu dalam lemari, ucap si Sarman. Neti dan Sarman yang dengan tangan gemetar seumur-umur baru lihat begitu banyak tumpukan uang. Uang itu pun dimasukkan ke lemari masih dalam gembolan kain kapan. Lemari ditutup, Sarman pun tak sabar menunggu datangnya pagi. Setelah langit agak terang, Sarman pun lantas meluncur ke rumah Abah Juhari. Setibanya di rumah Abah Juhari, dia cerita ritual lulus duit sudah muncul.
dan sekarang disimpan di dalam kamar, di dalam lemari, masih dalam gembolan kain kapan. Abah Juhari berkata, "Jang Sarman, uang itu jangan dulu digunakan sebelum 40 hari. Dan setiap malam selama 40 malam berturut-turut, uang itu harus terus diasapi oleh asap kemenyan. Barulah nanti selepas 40 hari, uang itu boleh Jang Sarman gunakan." Sarman pun paham. Lantas dia pamitan buru-buru pulang. Istrinya pun langsung ke pasar beli kemenyan sampai beberapa losin. Nah, setiap malam uang itu pun diasapi oleh asap kemenyan sesuai perintah Abah Juhari selama 40 malam. Mulailah malam itu, uang dalam gembolan kain kapan setiap malam oleh Sarman dan Neti diasapi oleh asap kemenyan. Tiap malam Sarman membakar kemenyan di luar lemari. Sampai itu lemari itu kehitaman akibat asap kemenyan itu. Selama 20 malam itu tak terjadi apa-apa. Dan malam-malam selanjutnya pun gak ada yang aneh di keluarga Neti. Namun menginjak malam ke-10, malam terakhir di 40 malam ritual penyempurnaan uang dalam gembolan, saat itu Neti dan Sarman jam 12 malam mereka baru selesai melakukan ritual saling tusuk. Saat itu Teddy tertidur lelap di kamar sebelah. Sarman dan Neti yang tak berbusana penuh dengan peluh yang bercucuran bersandar di ranjang kamar mereka, tempat uang tersimpan di dalam lemari. Di tengah mereka berdua yang sedang menikmati sisa-sisa kenikmatan, tiba-tiba mereka mendengar suara ringkikan kuda di kejauhan. Kuda yang meringkik cukup kencang disertai pula oleh suara kerincingan dan suara roda yang berjalan menginjak jalanan desa. Sarman dan Neti terkejut. "Net, kamu dengar?" Iya Kang, itu kayak suara kereta kuda Kang." "Siapa ya Kang? Jam segini?" "Iya Net, ini baru tengah malam." "Sejak kapan di kampung kita ada delman?" Gak tahu Kang." Lalu suasana tiba-tiba hening. Tak ada suara yang terdengar sama sekali. Sampai tak lama, suara kuda kembali terdengar tepat berada di halaman rumah mereka. "Kang, jangan-jangan." "Ih Kang, Neti takut Kang." Sambil Neti memeluk erat tubuh Sarman. Sarman pun sama ketakutannya. Lalu kuda tadi meringkik kembali begitu kencang yang tak lama disertai suara Teddy yang menjerit menangis ketakutan. Neti dan Sarman pun lari ke kamar anak mereka. Terlihatlah Teddy yang meronta-ronta menangis di atas ranjang. Langsung oleh Neti dipangku, ditenangkan. Namun Teddy tak mau berhenti menangis sampai tiba-tiba suara kuda dan kereta kencana terdengar seperti menjauh dari halaman rumah mereka. Teddy pun baru bisa berhenti, tak menangis lagi. Saling tatap nih suami istri, kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu esok malamnya, hal aneh kembali datang ke keluarga mereka tepat di tengah malam. Di mana malam itu? Seusai menidurkan Teddy, Neti dan Sarman yang masih terjaga kembali dikejutkan oleh suara langkah-langkah kaki yang mengitari kontrakan mereka. Sarman coba mengintip, tapi tak melihat apapun. Namun suara nyata masih terdengar pula. Itu semua baru hilang menjelang dini hari. Sampai akhirnya 3 hari menjelang hari terakhir, malam hari, Teddy menangis sejadi-jadinya sambil berteriak
mengucapkan takut, mak, takut, mak, takut, sambil nunjuk-nunjuk ke pojok kamar. Tapi Neti dan Sarman gak ngeliat apa-apa. Teddy terus menunjuk sambil menangis menutup mata. Dan esok paginya, Teddy badannya panas demam. Panas begitu tinggi. Sarman dan Neti pun khawatir akan kondisi anak mereka, lantas langsung dibawa ke bidan. Sampai di bidan diperiksa. Aduh, Pak, ini secepatnya bawa ke puskesmas, Pak. Oleh si bidan pun dibawa ke puskesmas tuh pakai mobil Bu Bidan. Ini Bu Bidannya baik banget. Dibawa ke puskesmas. Dari puskesmas, Teddy pun dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit yang dulu tempat Teddy sewaktu kecil dirawat pula. Dibawalah si Teddy ini ke rumah sakit. Namun apa daya, di tengah perjalanan Teddy yang dalam gendongan Sarman meninggal dunia. Tentunya Sarman dan Neti langsung menjerit memanggil nama anak mereka. Mobil langsung dihentikan, ditepikan ke pinggir jalan oleh sopir Bu Bidan. Bu, ini gimana Bu, anak saya Bu? Bu Bidan sigap turun langsung memeriksa kondisi Teddy. Ya Allah, Pak, Teddy sudah tiada, Pak. Nangis Neti dan Sarman. Menangis sejadi-jadinya. Mereka begitu terpukul akan kematian anak pertama mereka. Akhirnya, karena memang jelas Teddy sudah meninggal, mobil pun putar balik kembali ke rumah kontrakannya Teddy. Rumah kontrakan Sarman dan Neti. Hari itu juga, Teddy diurus layaknya seperti jenazah pada umumnya. Tak ada keanehan di tubuh Teddy. Normal-normal saja. Teddy pun dikebumikan hari itu pula. Tidak menunggu waktu lama. Para tetangga, adik-adik Teddy, bahkan ibu Teddy pun datang. Berusaha menghibur Neti dan Sarman. Sarman dan Neti betul-betul terpukul akan kematian anaknya itu. Lalu, tengah malam, selepas Neti tidur dengan mata yang sembab karena menangis seharian, Sarman yang sedang duduk melamun di ruang tamu, ditemani oleh kedua adiknya. Sarman teringat akan ucapan Abah Juhari tempo hari yang dulu pernah mengatakan, sesaji itu menjadi penentu sesuatu yang masih menjadi misteri bagi Sarman. Sarman pun ingat akan dua jenis sesaji yang berupa ayam bakakak ayam betina dan 3 butir telur ayam darah. Jangan-jangan, pikir Sarman, yang lantas saja dia keluar. Bahkan ketika dipanggil kedua adiknya, Sarman tak menoleh. Dia langsung selah motor, langsung menuju ke rumah sewaan yang masih tersisa sebulan lagi. Begitu tiba di sana, Sarman langsung lari menuju ke kamar tempat ritual. Begitu tiba di kamar tempat ritual, terlihat di depan Sarman ayam bakakak yang sudah busuk penuh belatung. Lalu, ketika menatap ke arah tempat 3 butir telur ayam darah itu yang biasanya 2 kali ritual utuh, tapi waktu itu dilihat oleh Sarman, 3 butir telur ayam darah hilang tak tersisa. Sarman pun langsung terduduk lemas. Sadarlah dia, 3 butir telur ayam darah di ritual terakhir yang lenyap menjadi pertanda kalau Teddy menjadi tumbal uang yang Sarman dapatkan. Kalau ayam yang hilang, ayam betina, berarti Neti istrinya. Menangis sejadi-jadinya Sarman di situ. Mau menyesal pun sudah tak berguna. Anaknya sudah dibawa jadi tumbal ritual zikir iblis yang Sarman lakukan. Lalu
Sarman selepas bisa menenangkan diri, pulang kembali ke rumah kontrakannya. Mau bagaimana lagi? Hal itu pun Sarman pendam sendiri. Bahkan Neti istrinya pun tak mengetahui kalau Teddy anak pertama mereka itu mati jadi tumbal pengganti uang dalam gembolan kain kapan. Lalu singkatnya nih, selepas selesai 40 hari, Sarman beserta Neti membuka lemari. Kain kapan berupa gembolan yang isinya uang. Mereka berdua keluarkan. Di situ Neti langsung melupakan rasa sedih kehilangan Teddy. Terpikat dengan uang di hadapannya yang sudah mulai bisa digunakan. Sedangkan Sarman hanya berdiri diam, menatap ke arah Neti istrinya dengan pandangan berlinang air mata. Andai saja Neti, andai saja kau tahu, harga dari uang itu adalah nyawa anakmu. Nah, dari uang itulah, uang yang didapat Sarman dari hasil zikir iblis, Sarman gunakan untuk melunasi hutang. Dan itu pun masih tersisa begitu banyak. Dan sisa uangnya itulah yang Sarman gunakan untuk memperlebar usahanya. Sarman waktu itu memilih meninggalkan rumah kontrakan yang penuh dengan kenangan kematian Teddy anak mereka. Mereka berdua memilih pindah ke kota sebelah yang menjadi kota tempat tinggal Sarman waktu didatangi oleh Ulis. Dan di kota itulah Sarman membeli sebuah rumah, lalu melanjutkan kembali usahanya sebagai tukang rongsokan. Dia merekrut beberapa karyawan, difasilitasi motor untuk keliling ke desa-desa ke pekampungan. Sampai akhirnya Sarman bisa menjadi seorang bos besar. Dan selepas kaya raya, Neti sudah jauh hari lupa akan kematian si Teddy. Bahkan mereka berdua sudah dikaruniai anak kembali. Sampai akhirnya tibalah di mana waktu. Setelah bertahun-tahun hidup sukses dari hasil usaha rongsokan yang bermodalkan uang pemberian sosok bangsa jin dari zikir iblis Yasina Yasin, Sarman pun mendapat undangan reunian dari sahabatnya. Yang ketika datang, bertemulah Sarman di situ dengan Ulis, sahabat kecilnya. Ulis yang mendengar cerita Sarman, dia pun terkejut tak menyangka sahabatnya mengambil jalan seperti itu. Namun di situ terlihat Sarman tak ada raut wajah penyesalan sama sekali. Ulis pun tak bisa berkata-kata, tak bisa memberikan komentar kepada Sarman. Dan waktu itu ketika Ulis mau pamitan pulang, Sarman berpesan kepada Ulis agar sebulan sekali datang ke sana berkunjung ke rumah Sarman dan membawa anak istrinya. Ulis pun setuju. Dan ketika mau pulang, Ulis diberi sejumlah uang oleh Sarman. Awalnya Ulis mau menolak. Tapi Sarman seperti yang tahu kekhawatiran Ulis. Tenang saja, Lis. Aku sudah tak menjalani ritual itu. Itu hanya ritual sekali saja. Uang ini aman, tak akan berdampak apa-apa, ucap si Sarman. Ulis pun menerima. Tapi ketika pulang keluar dari rumah mewah Sarman, Ulis berprinsip, walau uang itu bukan uang pesugihan, tapi tetap saja berawal dari uang hasil pesugihan pula. Ulis, walau diberi uang begitu banyak, walau anak istrinya butuh uang pula, uang itu tak pernah Ulis berikan kepada istri dan anak-anaknya. Uang itu Ulis gunakan sendiri. Walaupun misalnya nanti akan membawa bencana, bencana itu hanya akan menimpa dirinya, tidak akan melibatkan anak dan istrinya. Nah, itulah kisah tentang seseorang yang menjalani wirid
ritual zikir iblis untuk mendapatkan harta kekayaan yang tanpa dia sadari mengorbankan nyawa anaknya sendiri.